Jelaskan pemahaman tentang Yesus dan kebudayaan dalam konteks kehidupan orang percaya saat ini. Yesus ada di antara manusia. Setelah inkarnasi, ia dilahirkan dan dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. Pada usia 8 hari, Yesus disunat menurut hukum Taurat. Dan pada usia 12 tahun, Yesus dibawa ke Yerusalem, diuji sebagai anak Taurat dan berhasil sempurna sebagai anak Taurat atau bar mizbah. Pada usia 30 tahun, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan setelah itu, Yesus melakukan pelayanan seperti yang diperintahkan Allah Bapanya. Dan selama 33,5 tahun berada di bumi ini sebagai manusia, ia berhadapan dengan 3 kebudayaan yang besar, yaitu Yahudi, Romawi, dan Yunani. Dan kita lihat dari pembacaan dari Alkitab bahwa Yesus mengikuti seluruh pengajaran hukum Taurat dengan sempurna sebagai basis dari kebudayaan Yahudi. Dan Yesus berhadapan dengan orang-orang Romawi yang waktu itu menguasai wilayah Palestina, Kanaan, baik Nazaret, Bethlehem, Yerusalem, maupun tempat-tempat lain di tanah Yudea. Yesus juga berhadapan dengan kebiasaan pada waktu itu dalam berbahasa, bahasa Yunani koine atau bahasa Yunani sehari-hari, berhadapan dengan orang-orang yang berpandangan dan berpikiran dan bercara hidup seperti orang-orang Yunani. Dan di dalam kondisi seperti itu, Yesus menyatakan hidup dan kehidupannya, pengajarannya, perilakunya, dan sikap tindakannya terhadap kebudayaan. Yesus memang ada di antara orang Yahudi, tetapi Yesus tidak mengikuti pengajaran Judaisme. Yesus menjalankan hukum Taurat dengan sempurna seperti yang diajarkan dalam Perjanjian Lama. Dan Yesus menyampaikan pengajaran itu untuk mentransformasi pengajaran Judaisme agar kembali kepada ajaran yang ada di dalam Perjanjian Lama. Yesus menempelak pengajaran yang tidak benar, perilaku yang tidak suci, dan yang munafik, dan Yesus sendiri pun menjelaskannya dengan tepat dan berperilaku yang kudus, yang mulia, yang agung. Yesus juga berhadapan dengan orang-orang Romawi yang memiliki latar belakang kebudayaan Romawi atau yang dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Yesus menyatakan kebenarannya untuk memerdekakan orang-orang yang telah dibelenggu oleh filsafat kosong dan duniawi. Yesus mencintai orang Israel, orang Yahudi, orang-orang Romawi, dan orang-orang Yunani. Dan Yesus memberikan penegasan, mengganti yang salah dengan yang benar, mentransformasi arah dan tujuan dari setiap pemikiran, perilaku, dan cara hidup, serta hasil-hasil karya manusia agar seluruhnya dikembalikan kepada Tuhan bagi kemuliaan Allah semata. Dengan demikian, Yesus bukan bagian dari kebudayaan Judaisme, Romawi, dan Yunani. Yesus bukan membenci mereka, bahkan bukan menyingkirkan seluruh kebudayaan dan hasilnya, tetapi ia melakukan transformasi sehingga bahasa Aramik, cara dan gaya hidup, bahkan ilustrasi dan contoh yang ada dalam masyarakat pada masa itu Yesus manfaatkan, Yesus pakai, Yesus taklukkan untuk menjelaskan, mengajarkan pengajaran dari Alkitab, dari Allah bagi manusia, agar manusia kembali kepada Tuhan.
Dengan demikian, Yesus mentransformasi, menebus, dan membawa kembali seluruh kebudayaan, pemikiran, perilaku, dan karya manusia kepada Allah saja. Berdasarkan prinsip seperti itulah, orang-orang Kristen pada masa kini tidak alergi, tidak menolak, dan tidak menyingkirkan kebudayaan di mana ia berada. Baik itu pemikirannya, baik itu perilakunya, baik itu materinya. Di mana setiap orang percaya dimampukan oleh Allah dengan kebenaran firman Tuhan, dengan segala kebenaran-kebenaran Allah, mengevaluasi, mengkoreksi, bahkan menggantikan setiap pemikiran, ide, gagasan, teori, konsep, prinsip yang tidak benar, yang berlawanan dengan kehendak Allah, yang berlawanan dengan prinsip-prinsip kebenaran, dan juga melakukan transformasi atas hidup dan perilaku, tutur kata, perbuatan dari setiap orang pada zamannya. Selanjutnya, orang-orang percaya berkarya dengan kualitas terbaik dan kuantitas terbanyak, agar orang-orang yang ada di sekitarnya, masyarakat, komunitas yang berbeda agama, suku, etnis, bahasa, kebudayaan, mendapatkan manfaatnya sehingga mereka hidup sejahtera, hidup dalam keadilan. Seluruhnya dilakukan bagi kemuliaan Allah. Dengan demikian, orang-orang percaya pada saat ini memanfaatkan teknologi digital untuk menggantikan peradaban yang tidak benar, membentuk peradaban yang baru, yang suci, yang kudus, yang mulia, dan mentransformasi seluruh kebudayaan yang dihadapinya, dihidupinya, agar semuanya kembali dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam keadilan, bagi kemuliaan Tuhan.